Kamu ketoke kok maca WA terus, ngikuti perkembangan. Baiklah, silakan kalau begitu. Ajukan ke sini. Ibunya dibawa ke istana. Ya plek, wong pancene anake plek nyusu. Ndak pulang ibunya. Iya. Apa maknanya? Kamu buang bayimu, akan aku kembalikan kepada dirimu lagi. Loh ya apa? Makanya orang yang infak sodako, amal jariyah, ndak pernah habis Pak, ndak pernah hilang. Akan kembali pada dirimu lagi. Seperti itu yang digambarkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi sallim ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak Saudara, kita lanjutkan kajian kita ini, Al-Qur'an kita ini. Karena Al-Quran petunjuk untuk umat manusia kapanpun dan siapapun. Ya, termasuk, mohon maaf, politik itu bagian daripada agama. Ya, itu bagian, tidak bisa terpisahkan. Tapi dalam arti politik, bahasa Arabnya as-siyasah. Ya, as-siyasah dan al-akhlaqiyah. Politik yang berakhlak, yang santun, seperti itu gambarannya. Bukan politik al-madmumah yang tercela, bukan. Hadirin, kita buka dasar kita ini surat Toha. Kita coba surat Toha, surat ke-20 ayat 9. Yes. Surat yang ke-20 ayat 9. Tolong dibantu untuk terjemah, silakan. Pak Yusuf sudah ketemu? Tolong dibantu. Pak Mas'ud tadi pulang. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hal ataka haditsu Musa. Muhammad, apa sudah sampai kepada dirimu berita menyangkut kakandamu, yakni Nabi Musa, diangkat menjadi nabi dan rasul? Apakah sudah nyampe kepada dirimu kisah menyangkut Musa yang kelak nanti dibantu sama kakaknya Harun? Hadirin, iya. Ini artinya di Al-Quran sekali waktu pakai redaksi pertanyaan. Jadi untuk Allah membuat hudan, hidayah, petunjuk, sekali waktu redaksinya oleh Allah dicoba pakai pertanyaan. Apa maknanya? Supaya lebih menarik. Wahlata kahaditsu Musa. Apakah sudah nyampe kepada dirimu, wahai Nabi Muhammad, kisah perjalanan kakandamu, yakni Nabi Musa? Hadirin, saya di rumah punya atlas Al-Quran. Memang perjalanan yang paling terpanjang di muka bumi Nabi Musa. Kedua Nabi Ibrahim, terpanjang di muka bumi. Subhanallah. Dan rekam jejak Al-Quran menyangkut Nabi Musa, mohon maaf, ada kalau tidak salah di 48 surat di Al-Quran. Paling banyak, ya, paling banyak. Paling sedikit Nabi Idris, rekam jejaknya sedikit. Hadirin, kisah ini kenapa Nabi Musa diangkat untuk sebuah pertanyaan kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad ngikuti jejak beliau. Nabi Musa pernah hijrah dari Mesir ke Madian, akhirnya balik lagi ke Mesir. Nabi Muhammad juga demikian. Sekali waktu kebuntuan dakwah beliau di Mekah, akhirnya hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, nanti lain waktu
balik ke Mekah dalam rangka menaklukkan Mekah, termasuk hajinya juga ke Mekah ketika beliau usia 63 tahun. Dan mohon maaf, haji beliau sekali seumur hidup. Tapi umatnya berkali-kali, tidak tahu lebih baik yang mana kira-kira. Iya. Umatnya berkali-kali. Kementerian Agama saat ini sedang diusut oleh jamaah haji yang barusan ini. Tapi nampaknya kecil skalanya, jadi gak nututi dengan Menteri Agama. Menteri Agama mau dituntut, tidak tahu berapa miliar, karena 3 hari tidak ada jatah makan. Mau dituntut ini. Mau dituntut, ya. Tapi skalanya kecil, skalanya kok kecil. Andai kata besar skalanya, ya luar biasa. Pak Yusuf yang tertinggal di rumah sakit Mekah Madinah saat ini masih berjumlah 52 orang. Masih berjumlah 52 orang. Jadi Anda sudah haji tahun 2002. Kalau saudara Anda kepingin haji lama di sana, cita-citanya sakit, biar gak pulang-pulang. Ya ini sakit. Hadirin, kisah Musa diteladani oleh Rasulullah. Jadi kalau posisi kecepit sudah sulit, maka bergerak hijrah. Begitu. Baik. Sekarang persoalannya, iya, Nabi Musa karena settingannya calon pemimpin dunia Pak. Iya. Settingannya itu calon pemimpin dunia. Gak main-main itu. Melaratnya bukan main. Awalnya untuk meniti karir. Biar nanti waktu jadi presiden, waktu jadi pemimpin gak gampang goyah, gak gampang goyang, gak gampang ketekuk. Karena sudah dipersiapkan mentalnya. Subhanallah. Oke ya, karena sudah disiapkan mentalnya luar biasa. Oke, hadirin, beliau Nabi Musa ini lari dari Mesir ke Madian dalam rangka melarikan diri. Karena beliau diminta oleh kelompok Bani Israel, sama-sama dari Israel, untuk minta pertolongan karena geger dengan penduduk asli Kipti. Taring jebret, ya, sing keteteran yang dari kelompoknya Nabi Musa, sama-sama marga, sama-sama dari Israel, ya, itu kalah. Minta pertolongan Nabi Musa. Begitu minta pertolongan karena Nabi Musa itu sabuknya banireng, iya, jadi sekali pukul mati. Oleh karena itu beliau lari ke arah timur. Sampai di sana ketemu, iya, ketemu akhirnya dipek mantu, itulah Nabi Syu'aib. Settingannya luar biasa. Mas kawin Nabi Musa karena calon pemimpin dunia, mohon maaf, ya, mas kawinnya angon kambing 10 tahun. Calon pemimpin. Calon pemimpin. Iya. Bapak angon kambing 10 tahun untuk mas kawin. Jadi mas kawin itu boleh nyicil, boleh. Sampai nanti lunas. Utang boleh. Utang juga boleh. Begitu. Nabi Musa harus menyempurnakan sampai 10 tahun. Nah, persis setelah 10 tahun, beliau Musa, mohon maaf, ada rencana balik ke Mesir. Orang yang merantau lama, mohon maaf, kepingin pulang. Pengen pulang ke kampung halaman, ke tanah kelahiran. Begitu. Ya, subhanallah. Ya. Seperti kawan kita ini Padang, itu kepingin pulang, tidak tahu kalau ini wis kadung nyaman kok kepingin pulang itu ya. Hadirin, seperti itu yang digambarkan. Pertanyaannya, ya pertanyaan, kenapa settingannya mas kawin kok selama 10 tahun? Harapannya ketika Nabi Musa pulang, 10 tahun itu penduduk Mesir sudah lupa. Sudah lupa tentang peristiwa dulu yang pernah membunuh. Tapi Nabi Musa sadar
Beliau ketika ngantem, nonjok, itu mengatakan, hadza min amali syaiton. Ini setan. Mohon maaf, waktu itu belum jadi nabi. Waktu itu belum jadi nabi. Ini adalah perbuatan setan. Beliau mengakui bahwa itu salah. Maunya dikasih pelajaran, gak sampai membunuh. Dadak kenemenen, mati. Iya, mati. Seperti itu yang digambarkan. Oke, baik. Hadirin, Nabi Musa kita ini akhirnya kangen dengan kampung halaman, pulang setelah 10 tahun di Madian. Anda biar tahu, Madian itu nama salah satu anak Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga, tapi ini jarang diangkat di permukaan. Istri yang ketiga itu namanya Katura, punya anak namanya Madian. Sekarang Madian itu jadi nama kota, ditempati oleh Nabi Syu'aib. Begitu. Oke ya, baik. Sekarang beliau Musa pulang. Sudah barang tentu pulang, Nabi Musa, anak, boleh jadi anak-anak, boleh jadi istri, sangat boleh jadi, dan pembantu. Ya, lanjut. 10, Pak. 10. Dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Idh ra'a naro. Ketika Nabi Musa perjalanan pulang dari Madian menuju ke Mesir ke arah barat, ya, idh ra'a naro. Waktu itu ada peristiwa besar. Nabi Musa dalam perjalanan malam itu melihat api. Tapi yang bisa melihat hanya Musa. Keluarganya tidak ada yang bisa melihat. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi Musa, kamu tinggal di sini. Saya kok lihat api. Dan api itu semakin terang. Hadirin, mohon maaf ya, kalau peristiwa ini terjadi di Pulau Jawa, itu dikaitkan dengan kalender malam Jumat. Rusak sudah. Untung nabi-nabi kita ini dari Timur Tengah semua, gak pernah dikaitkan dengan Jumat Kliwon, Sabtu Legi. Kesro sudah. Kalau gitu sudah kesro. Sudah ya, baik. Kata Nabi Musa, iya, umkuthu inni anastu naro. Berkata kepada keluarganya, kamu tinggal di sini. Saya semakin terang, jelas melihat api itu. Saya akan ke sana, ke tempat api itu. 2, 1. Nampaknya perjalanan malam itu musim dingin, Pak. Nabi Musa ngambil sesuluh api. Nggak tahu istilah Padang. Jadi Nabi Musa, ini namanya bediangan api, itu ngambil dari kayu atau apa, dibawa ke sana, ke keluarganya. Maunya biar untuk menghangatkan badan. Berarti waktu itu musim dingin. Berarti rasional. 2, kata Nabi Musa, tidak memastikan yang mana. 2, atau jangan-jangan di balik api itu ada perkampungan atau ada warung. Saya bisa tanya. Dua-duanya rasional, beres. Dua-duanya rasional. Tadi sebelum berangkat ke sini, ya jam 4:30, nampaknya Danja Kopassus sudah menemukan jodoh dan hampir 98% jodohnya. Apa ia jawab? Apa ia menjawab? Secara rasional saya cocok dengan Prabowo. Tapi secara spiritual saya izin dulu kepada ayahanda saya yang sudah membujur kaku meninggal. Saya belum sempat ke sana. Saya harus minta izin dulu. Apa ini rasional? Allahu Akbar. Di Lamongan saya temui berkali-kali nyalon lurah. Malam itu banyak yang kunjung ke kuburan bapaknya. Ya Allah, ya Allah. Orang yang meninggal
Itu tinggal kerangkanya saja. Rohnya di sana. Di situ enggak. Dengar tidak. Allahu Akbar. Pak Yusuf bahasa Inggrisnya tidak dengar, namanya the tublek. Tidak dengar. Tidak dengar. Al-Quran yang berbicara. Orang yang meninggal sama sekali tidak dengar. Lah kalau orang meninggal masih dengar, berarti apa bedanya dengan yang hidup? Kok masih mendengar? Jerit tangis, ya mesem tertawa orang yang hidup ketika hadir ke kuburan masih tahu semua. Apa bedanya dengan iyalah, apa bedanya? Allahu Akbar. Anda saya kasih bocoran ya, saya tahun 82 mahasiswa IAIN sudah keliling ziarah Wali Songo, Pak. 2 wali tok yang kuburannya transparan. 1 Ampel, 2 kakaknya senior, Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Itu tok yang transparansi. Yang lainnya pakai cungkup, pakai ukiran, pakai kain putih, pakai selambu, dan ada 2-3 kuburan tidak boleh dibuka, Pak, kalau tidak bulan Suro, dan yang pegang kunci dari ahli waris. Tidak boleh dibuka, Pak. Jadi kita yang hadir itu tambah penasaran, lu gak dibuka, tadi gak ketok, cuma tembok etok. Cuma tembok etok. Begitulah Jawa, ya. Kental sekali dengan aroma mistiknya. Oke, baik. Jadi sekali lagi kapasitasnya rasional. Sebab kalau tidak rasional, sampean kelak nanti diminta pertanggungan jawab. Kita bawa pulang ini. Ya, surat 17 ayat 36. Kapasitasnya harus rasional. Silakan. Silakan, Pak. Surat 17 ayat 36. Oke, silakan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilmun. Janganlah kamu bertindak, bersikap, memutuskan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Ngawur. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu kelak semua diminta pertanggungjawaban. Mau nyalin presiden kok leren minta izin restu teko kuburan bapak nela yo. Ngawur pol ngawur. Begitu. Jelas? Ya. Seperti itu gambarannya. Baik, pelan-pelan kita ikuti. Sekarang ya Nabi Musa naik. Ya. Kemana naiknya Pak Adi? Ke Bukit Tursina, naik. Dan malam itu jelas musim dingin. Pak Musa, bagaimana kalau Nabi Musa tadi itu sampai di tempat api, apinya itu tetap nyala, apa mati, apa padam? Mohon maaf, di sini tidak ada keterangan, dan itu tidak penting. Itu tidak penting. Yang penting tadi ada daya tarik, bahwa Nabi Musa melihat api, akhirnya moro teko. Bagus. Anda pernah lihat keranda mayat untuk mengantarkan mayat dari masjid menuju ke kuburan pakai roda, pernah lihat? Roda, pakai kereta. Ada rodanya ya? Berapa rodanya? 4, bagus. Wakbon sekolahan ini itu dari jam 10:30 malam tidak bisa tidur, Pak. Akhirnya digelitik oleh sesuatu. Akhirnya moro. Lu moro gak ono, barangnya gak ono. Nggak taunya gelitik-gelitik itu sampai di tempat kerandanya yang ada roda itu. Sampai di situ rodanya seperti sirkus.
Gini, jere wakbon panjene kendel deh rokokan lo enak rek sore-sore ada tontonan gratis mandek deh bagus. Mohon maaf, jin itu sampean lawan. Ini gak dilawan dodro, harus dilawan. Mek ngomong ngono tok, lo ono sirkus gratis leret gak terus. Allahu Akbar. Di tempat saya Lamongan, keranda yang dipikul itu kalau ada orang mau meninggal, itu malam itu ada keludik-keludik. Iya. Katanya, tapi saya tidak tahu sendiri, wong saya juarang pulang. Andai kata saya ada di situ, keludik-keludik tadi itu, sampean ngomong, ayo terus nek kata preteli untukmu kon, insya Allah leren, insya Allah. Insya Allah leren. Sebab sampean ada perlawanan, tapi nek sampean lari, menelihat dino nyeluk mbak dukun, dekek kembang, ya dek tambah seneng. Dek tambah seneng. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada diriku. Lah kalau menggoda berarti jin ini kafir. Lho. Mosok sampean kalah karo wong kafir? Iya. Jadi keludiknya tadi itu mengantarkan supaya dia menuju ke keranda. Nabi Musa ada daya tarik api malam itu luar biasa jelasnya untuk marani naik di tempat tinggian itu. Daya baik. Seperti itu gambarannya. Itulah namanya Bukit Tursina. Bukit Tursina. Mohon maaf, insya Allah tidak ada halangan Pak Musa akhir November ke sana. Ya. Mulai dari Mesir, perjalanan darat, Bukit Tursina, Yordan, Yerusalem, Israel, sholat 2 rakaat di sana, terus balik ke Yordan, baru pulang. Hadirin, jadi dua-duanya kapasitas rasional. Tidak boleh, tidak rasional itu. Tidak boleh. Bapak nyolong dibenarkan oleh agama itu nyolong apa kira-kira? Nyolong apa kira-kira? Tapi diizinkan oleh agama. Nyolong? Nyolong ilmu boleh, bagus. Nyolong jimat. Nyolong payung. Lah wong mati keranda, payungnya dekek ngarep. Payungnya iku colongan, cegate payungan. Ndak ada Pak payungan itu si mayat itu miliknya Papua. Islam ndak ada. Islam ndak ada. Kembang apalagi? Ronce-ronce ada kembang dok ngene, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngapunten Mbak nggih. Umat ini sekali waktu harus dibentak, Pak. Biar gak dodro. Saya di depan lumpur Lapindo di story jenazah waktu ngaji. Jadi ngajinya break, ada jenazah. Ustadz ada jenazah. Baik. Sudah kumpul semua? Baik. Saya tanya, Pak, jenazah ini siapa yang keluarganya? Saya Ustadz, saya suaminya. Bagus. Boleh ndak kembang yang melingkar di keranda ini ada 3? Itu saya ringkes biar tidak ganggu saya ngimami sholat. Boleh Ustadz, gelekno kersek gua ndok got. Beres. Kalau gitu saya ngimami. Umat iku nek gak digertak ngono Pak. Iya. Cik kerenge itu lho, sampai nek gak dikerengi pacet Faham? Kembang itu jangan ikut, mulai memandikan keranda, apalagi kembang yang ada di kuburan. Sebentar lagi kena hujan, nyunyut habis. Paling murah 1,5 juta, paling murah. Allahu Akbar. Lah bagaimana kembang itu? Andai kata Anda di kantor sebagai humas, tolong jelaskan kepada direktur, Pak, ini mubadzir. Uangnya taruh amplop, berikan ke sohibul musibah yang kena. Bagus, kayaknya utang nyelesaikan segala macam. Kembang itu nyunyut. Iya. Bapaknya Emil Dardak,
wakil gubernur Jawa Timur, bapaknya meninggal. Si enom, iya, meninggal. Mohon maaf, karangan bunga itu sejauh hampir 1 kilo, lapis 3, sop 3 sop. Ya Allah Gusti, ya Allah. Kalau 1,5 juta kali, ya Allah. Subhanallah. Wakil gubernur naik gara-gara Saipul Sayek Sarjo, oke? Meninggal kena COVID. Iya. Rumahnya ini pabrik paku, pabrik, iya. Begitu, ya. Pabrik. Oh, kembang itu kanan kiri sampai ya Allah Gusti, ya Allah, ya Allah. Kanan kiri sampai nutup rumah pelataran orang segala macam. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sitok gak sing tak waca, sitok tok sing tak waca. Penyanyi dandut teko Darjo Wedok lho, siapa itu? Iya. Bukan sing anyar. Via Valen, iya. Via Valen. Sing sora sapa? Tuan rumah bersekno iku. Ya Allah, bondo mana? Bondo. Kembang tidak ikut tampil. Apapun argumentasi apapun, itu miliknya Hindu. Sementara sampean karo aku duduk Hindu, lapo ikut-ikut agama orang lain. Saya jadi mudin diundang sama Pak Hadi. Pak Musa, iki ana jenazah kayak ngene, gonek sing wani ngedusi segala macam karena kena Covid segala macam. Saya datang. Pak, kenapa ada kembang di Baskom ada 2 ini? Anu Ustaz, sudah biasa, sudah tradisi. Boleh enggak tak buat ke got? Jangan. Oh, aku mau lihat. Ngelek mudin liya wae, mudin liya. Saya tak pulang. Saya tak pulang. Berarti saya ngikuti tradisi lah. Pulang saya. Jelas ya? Sampai gak kereng, Pak. Loh, ya. Allahu Akbar. Harus kereng, Pak. Subhanallah. Mohon maaf Pak Yusuf, tempatnya di Sidarjo. Tapi tidak perlu saya sebutkan lokasinya. Ada seseorang, kebetulan juga dosen IAIN. Kalau tidak salah sudah lulus S3. Mencoba masuk di masjid yang aroma warnanya tidak pakai kunut, tidak pakai zikir, tidak pakai keras segala macam. Ya. Waktu itu subuh nyelondong masuk. Akhirnya ketika qomat dia langsung di sajadah. Iya, sajadah. Begitu qomat rampung dia ngomong, mohon maaf subuh kali ini pakai kunut, langsung disentek sama belakangnya. Lep. Mundur. Bagus. Untung tidak sampai mundur. Ini kalau sing ngono Pak, dodroi. Iya. Ini kalau sing ngono dodro. Begitu gambarannya. Oke ya. Baik. Jadi Anda disuguhi segala apapun kapasitasnya harus rasional, proporsional. Oke, baik. Sampai di tempat api itu lanjut 11, Pak Yusuf. 11. Tetap toha. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu dia dipanggil, wahai Musa. Falamma ataha nudiya ya Musa. Sampai di tempat api itu, apinya padam apa enggak tidak diberitahu, enggak penting. Sampai di tempat api itu ada suara, ya Musa, wahai Musa. Mohon maaf, Nabi Musa terkejut. Kok tahu nama saya? Dari mana asalnya suara ini? Enggak bisa diketahui. Sebab pakai kalimat pasif, nudia, dipanggil, bukan memanggil. Tapi kata Nabi Musa, lezatnya bukan main. Suara itu
kedengaran oleh dirinya. Wa kallamallahu Musa taklima. Waktu itu Jibril pensiun, Pak. Allah langsung bicara dengan Nabi Musa. Jibril dipensiun untuk sementara waktu. Tidak pakai jubir, tidak pakai juru bicara. Dipensiun. Jelas? Nikmatnya bukan main, Pak. Tapi lagi-lagi ini berlaku kepada Nabi. Dan waktu itu Nabi pilihan termasuk Nabi Musa ulul azmi. Bukan di Pulau Jawa, apalagi Rasulullah sudah terakhir penutup. Andai kata ada suara, itu jin, Anda bengok boleh. Jin kon ya. Bagus. Ada orang mempelajari ilmu jin, Pak. Dalam kurikulum, Pak Yusuf disuruh puasa 40 hari. Disuruh puasa 40 hari. Ketika puasa 40 hari, hari ke-40, dia mulai jam maghrib sudah ada di pesarian Sunan Ampel. Jam 12 lebih 1 menit dari pusara Ampel itu keluar seorang bapak tua dan boleh jadi potongannya Arab, boleh jadi pakai jubah. Orang yang nunggu untuk khadam ketemu dengan jin itu langsung duding karena dia juga tidak percaya. Kamu jin ya? Hilang, Pak. Gak situ. Bis. Hilang. Dan mohon maaf, untuk ketemu sama jin gak usah pakai puasa 40 hari, Pak. Syarat untuk puasa itu dari mana? Kurikulumnya itu ngawur. Itu jelas ngawur. Oke, baik. Nah, sampai di tempat api itu ada perkataan, ada yang memanggil, wahai Musa. Apa isi pembicaraannya? Pak Yusuf 12. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua. Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, Rabbmu, pelindungmu, pencipta dirimu, yang menjamin hidup dan matimu. Fakhla'na 'alaika. Oleh karena itu, lepaskan kedua terompahmu. Kenapa di gereja tidak pernah ada laporan sandal sepatu hilang? Makanya masjid ini suci, tapi bolak-balik sandal sepatu hilang. Lalu sandalnya dipakai, Kristen nodo, bagaimana Islam di masjid itu kok bolak-balik sandal hilang? Dan langgaanmu digawe terus gak hilang. Begitu, Pak. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika. Aku pencipta dirimu, aku pelindungmu. Oleh karena itu lepaskan kedua terompahmu. Tidak layak kamu hadir pada diriku, zat yang paling maha suci. Dirimu kesini dalam rangka proses kesucian. Kamu sekarang berada di lembah suci bernama Tua. Ada 3 suci kumpul, Pak. Dirinya menuju ke tempat suci, tempatnya suci, berhadapan dengan yang paling maha suci, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak layak terompahnya dipakai. Makanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu begitu kita masuk di pelataran pintu gerbang itu ada mau beli buah, ada joko kresek. Nah, begitu. Untuk ngempit. Aja ditekek jopo sandale wajib hilang sampean, balik mana ya wis. Kurat karit. Bukan hilang dicolong wong, disapu sama baladia, sama Satpol PP, diringkes. Jangankan sandal, kursi roda itu loh diringkes, sebab dianggap kono wonge. Iya, Allahu Akbar. Kursi roda diringkes, Pak. Subhanallah. Itu ya, baik. Hadirin, sekarang masuk kita bawa ke politik di tanah Jawa, Indonesia kita ini. Waktu itu ulama sepakat usia beliau 40 tahun, Pak. Rasulullah dilantik jadi Nabi dan Rasul juga 40 tahun. Tempatnya di Gua Hira malam hari. Nabi Musa sama. Persoalannya adalah
pemimpin saat kita ini yang sedang memimpin kita, setahun yang lalu pernah jualan, presiden 3 periode. Alhamdulillah tidak laku jualannya. Betul? Bagus. 2, akhirnya anaknya wapres, usianya turun dari 40 ke 35, biar anaknya sing mantan dodol martabak bisa naik digandeng Prabowo, diturunkan 35. Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi ketoke koyok durung jawab. Jadi 40 ke 35, Pak. Itu kan akal-akalan nih. Sing ketiga, ono maneh. Ini anak gak payu, maka dihembuskan beberapa menteri supaya presiden ke depan itu atas hembusan cawe-cawe tangannya Jokowi. Mudah-mudahan dodolan ini ya gak payu, mudah-mudahan gak payu. Jelas ya, mudah-mudahan gak payu. Kok ngono Pak Musa? Mungkin saya punya estimasi pandangan presiden ke depan setelah saya tidak jadi, supaya gelem ngenggoni IKN wis kadung dirancang kaya ngono. Mari tak gelekno ngemis dana utang-utangan ndok Jepang. Mari ngono nang Cina. Adik Cina saiki ndok kene, Pak. Ikut KTT lho. Bahaya ini, Pak. Bahayanya di mana? Mari ndek investasi kereta cepat Jakarta Bandung. Apene gawe Jakarta Surabaya. Sampean dadi kuli. Gak kira dadi jeragan. Mata sipit semua kelak nanti ndak tahu 15 25 tahun yang akan datang anak cucu kita ndak tahu jadi apa ini. Iya. Dadi jongos awak dhewe, Pak. Iya. Allahu Akbar. Cina merajalela. Ya, termasuk kiblatnya saat ini kita di sini Cina. Jelas ya? Iya. Cina itu siapa, Pak? Yuli. Iya, Yuli. Oke, baik. Alhamdulillah jualannya tidak laku. Tidak laku dijual untuk umat. Ya, seperti itu yang digambarkan. Jadi Nabi Musa dipanggil lewat bukan sebuah mimpi, satu isyarat yang amat sangat luar biasa. Lanjut Pak Yusuf 13. Lanjut Toha 13. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Wa nakhtartuka fastami lima yuha. Dan aku telah memilih dirimu wahai Musa, fastami lima yuha. Maka dengarkanlah baik-baik apa yang sedang aku wahyukan ini. Dengarkan baik-baik. Subhanallah. Hadirin, survei membuktikan oleh keluarganya Cak Nun, survei membuktikan sudah keliling Indonesia, Pak, termasuk Jawa Timur, banyak kalangan NU yang lancar membaca dhibak berjanji, tapi maca Quran geradul-geradul. Dhibak berjanji itu hasil karya sastra, lomba kejuaraan. Sama sekali tidak dapat pahala, Pak. Hadis pun kalau dibaca tidak dapat pahala, kecuali di situ ada cuplikan Al-Quran. Tapi Al-Quran, faham tidak faham, dapat pahala. Apalagi ngerti, itu beda. Kalau yang lain tidak, Pak. Tidak. Maka jangan heran, majalah di Arab yang urusan dengan seks, urusan dengan segala macam bercumbu rayu, loh itu tulisan bahasa Arab. Wong Jawa nganggep itu Quran, gak tambah sampel tangan. Ya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Itu ya, baik. Dengarkan baik-baik apa yang sedang aku wahyukan ini. Apa isinya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa? Inilah yang pernah direkam oleh film bikinan orang kafir, ya, The Ten of Commandment, 10 perintah Tuhan. Saya melihat filmnya itu tahun 72, Pak. 72, 73. Waktu saya nyantri di Gresik.
Tidak tahu sekarang kalau Anda mau mutar itu nyewa di mana? Film The Ten of Commandment. Bagus sekali, bagus. Ya, walaupun yang bikin karya orang non, ada beberapa yang tidak sesuai dengan Quran, tapi secara prinsip sama. Begitu. Baik. Sekarang apa yang diwakilkan itu? 14, lanjut. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Semua yang disembah oleh penduduk bumi, semua itu hoax, palsu. Palsu, Pak. Mbah Sayyid Sulaiman, ketingan, wesi kuning, pring petuk. Iya. Kalau di Malang ada untuk pesugihan, pesarean Gunung Kawi, macam-macam, Pak. Itu semua hoax, palsu. Begitu. Tidak ada yang murni. Illa ana, kata Allah, kecuali aku. Emas yang asli sekarang per gram harganya berapa? Estimasi. 1.100.000. Sing palsu berapa? Oh, saya sendiri beli kok. Emas palsu gara-gara Kanjeng Jimat yang dari Bondowoso yang dulu lantaan emas yang harus nanti uangnya bisa berkembang, itu kan dikasih sama Kanjeng Jimat lantaan emas. Saya punya 2, gambarnya Pak Karno persis yang dibayarkan mereka. Saya beli di pasar Bringharjo Jogja, 1.15.000, bobotnya 1 on. Siapa ngomong tidak dijual? Jual. 1 on, Pak, 100 gram, 15.000. Ya disepuh seperti, iya. Allahu Akbar. Kan bojok semua itu. Iya. Jadi kalau bayar 300 juta dikasih lantaan emas sekian, kan begitu. Dan banyak orang keseper bunuh diri, Pak. Sudah store sekian miliar, tapi uangnya tidak pernah berkembang. Semua itu perbujuan, Pak. Ning Siti Nampi yang ada di Pandaan, iya, sudah gak laku. Barusan Ida Dayak gak laku. Ponari tambah nemen, sekolah gak lulus ngono dadi dukun Ponari Jombang. Ya Allah Gusti, ya Allah, ya Allah. Tapi lucu aneh ben ajaib, banyak di antara kita keseper. What is keseper? Terperangkap, terpengaruh, terpukau dengan penampilan-penampilan yang Allahu Akbar. Ning Siti Nampi itu kalau Anda sekarang sakit, mertua Anda sakit, itu kena nanti 2 tahun lagi, Pak, bulan September, 2 tahun lagi baru ditangani, saking banyaknya. Iya. Sekarang tidak laku, habis sudah, habis sudah, ya, Neng Siti Nampi, begitu. Saya pas ke sana, ya jamaah ngantarkan ke sana. Loh kok dongaran, Pak, sepi kalau biasa. Beliau sedang umroh untuk menemui Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Nabi Muhammad sudah wafat. Kok bisa ditemui? Dari mana nalarnya? Wong ke Raudhah sekarang pakai aplikasi. Tidak tahu, Pak, Anda dijamin tidak tahu di dalamnya itu kayak apa dan seterusnya, tidak tahu. Tidak bisa tahu. Begitu. Sekarang pakai aplikasi, saking beludaknya. Kalau penjagaan Madinah tidak super ketat, maka kesyirikan merajalela, Pak. Serius ini. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Semua itu bukan Tuhan, Pak. Ngawur. Ngawur. Fa'budni, oleh karena itu sembahlah aku. Kalian layak nyembah aku. Kenapa kalian nyembah aku kok layak? Aku penciptamu. Aku Tuhanmu. Aku yang menentukan arah
hidupmu segala macam, itu semua saya. Aku menjamin hidupmu. Lah Yesus pernah ikut ambil bagian apa? Penciptaan alam raya. Wong Yesus gak tahu lapo-lapo. Jelas? Apalagi Tuhan dituduh selingkuh. Tuhan kan dituduh nikah, kawin dengan Allahu Akbar. Sehingga punya anak namanya Yesus. Tuhan dituduh ya berkendak ria dengan Al-Masih, ya dengan apa? Ibundanya, macam-macam. Itu adalah karangan mereka, tidak pernah terwujud aslinya. Wa aqimis sholata lidzikri, oleh karena itu tegakkanlah sholat dalam rangka mengingat aku. Tegakkanlah sholat dalam rangka mengingat aku. Bapak, ibu, bapak, saudara, mengingat Allah itu top, paling markotop, tidak ada lain kecuali sholat, Pak. Lewat sholat dulu pintu untuk mengingat Allah. Tapi sementara orang ngomong, Pak Musa, yang penting saya nanti sholat ketika usia 60. Nah sekarang, sementing saya berbuat baik kepada ibu bapak, mertua, saudara, tonggo. Mohon maaf, tidak cukup, tidak cukup. Dengan Allah hubungan vertikal iya, horizontal dengan kemasyarakatan iya. Dan yang abot dengan Tuhan, dunianya agak disepelekan. Bahasa saya yang paling gampang, mohon maaf. Kemarin barusan muktamar sedunia ada di Jawa Tengah. Sing buka muktamar mantan Danjen Kopassus, yaitu muktamar Sufi. Kok iso Danjen Kopassus urusane bedil dadak buka muktamar Sufi. Ya Allah. Apa kalau begitu? 2000% ya urusan mejeng politik. Iya. Seperti itu gambarannya. Dan, mohon maaf, ini direkam loh ya. Dan, mohon maaf. Sudah nyalon keempat, Pak. Gagal terus, tapi maju terus. Pantang mundur. Allahu Akbar. Pak Mas'ud, aku khawatir dok Lamongan ngini ki arane rai gedhe. Iya, usah khawatir ya. Allahu Akbar. Wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Jalan yang paling utama dan pertama, top markotop, tidak ada cara lain. Sholat dalam rangka mengingat aku. Subhanallah. Ini paling top markotop, tidak ada cara lain selain ampuh, yakni urusan sholat. Seperti itu yang kita gambarkan. Oke. Hadirin, sekarang jenengan disuguhi pelan-pelan. Nabi Musa dilatih sama Allah, dikasih pelajaran sama Allah, tapi pelajarannya ekstrim. Kanggo awak dhewe gak cocok, Pak, karena ini ekstrim pelajarannya. Kanggo awak dhewe gak cocok. Begitu. Apa pelajarannya? Sebelum Nabi Musa nanti kelak, termasuk jaluk bantuan kakaknya Harun, beliau Musa kita ini oleh Allah dikasih sederet pelajaran. Semuanya ekstrim, berat. Kenapa kok berat? Kelak nanti bermusuhan dengan Fir'aun, kalian tangguh, punya kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Ya, itu gambarannya. Baik. Sekarang Pak Yusuf tetap di Toha. Anda digeser ayat 17. Silakan. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang selalu ada di tangan kananmu itu? Nabi Musa itu sejak dari remaja, Pak, nampaknya kemana-mana itu membawa tongkat. Apa fungsi tongkat? Itu dijawab oleh Musa kan untuk ngambil pohon-pohon. Oh, bagus. Tetap kapasitasnya rasional. Kalau anak cucu Anda mau berangkat naik gunung, tolong senjata Nabi Musa jangan lupa bawa tongkat. Untuk apa tongkat? Kita dulu di sini, nggak pakai Quran jawabnya. 1, tongkat.
Lah ini ono ulo. Ini ono kesimbangan bahar. Harimau. Wong 10 nggo tongkat kabeh. Iya. Jere Pak Mas'ud di Lamongan itu ada tongkat yang ujungnya itu pakai besi dan pakai dilenggukkan. Namanya singkap, namanya sengkap. Sengkap. Untuk yo macam-macam begitu. Oh, senjata utama itu. Mau naik gunung ada anak 10, satu semaput. Ya dipikul ke tongkat. Mau ambulan nggak bisa naik. Dipakai sarung, sarungnya iya tongkat. Ya Allah, fungsinya tongkat dan fungsi sarung, ya Allah. Luar biasa. Dan fungsi sarung itu luar biasa, Pak. Oke, jangan pernah dikasih senjata namanya tongkat. Bukan untuk perang, tapi manfaatnya luar biasa. Oke ya, termasuk nggawa ransel untuk dipikul 2 orang biar bebannya tidak terlalu berat. Wa matilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang selalu ada di tangan kananmu itu? Lanjut 18. Musa menjawab dengan kapasitas rasional. Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang selalu ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Qala hiya asaya. Gusti, menika tongkat kok. Menika sebatas tongkat. Awas. Tongkat gelek mengantarkan kesyirikan. Untuk apa? Dukun. Hati-hati. Saya waktu mahasiswa IAIN tahun 79 ada unen-unen. Siapa yang mampu untuk menemukan atau menemukan tongkatnya Pak Karno, sekian miliar harganya. Saya ngaji ini ya nggak tongkat, Pak. Iya. Untuk apa? Pijet urat apa sing gak tepat dituk. Kali ini pakai keroan. Ya. Sering membantu saya karena tangan capek ini ya. Ada minyaknya, ada saya bawa untuk nolong persaudaraan. Subhanallah. Jelas? Ya. Tongkat. Hati-hati, tongkat sering disalahgunakan untuk dukun. Tapi kalau untuk menolong sesamanya sehingga sekarang jalannya bisa lancar lagi, bagus. Ada pertolongan. Subhanallah. Jelas ya? Baik. Untuk apa tongkat? Untuk apa tongkat? Qala hiya soya. Menika tongkat kok Gusti. Lha kon gaya apa? Atawakau 'alaiha wa ausyu bi'ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Gusti, kula damel merontokkan dedaunan karena saya punya kambing banyak, hadiah dari mertua saya, Nabi Syuaib. Saya pakai untuk merontokkan dedaunan karena tangan saya gak nututi. Begitu. Ya, itu antara lain. Iya. Atawakau 'alaiha, saya pakai untuk bertelean, berkeseimbangan ketika naik, terutama turun gunung untuk rem cakram, untuk ngerem. Sama ini gak kejelungup. Jadi pertama untuk keseimbangan ketika naik dan turun, 2 untuk menebas dedaunan. Makan kambing, iya makan kambing. Yang ketiga, waliya fiha ma'aribu ukhra. Gusti masih banyak manfaat yang lain. Tidak saya jelaskan satu-satu. Anda apa ayatnya? Tapi tahu ya? Oh bagus, bagus. Yang penting rasional. Itulah jawaban Nabi Musa. Kumlot, bagus. Kata Allah, oh berarti lulus kon. Dari satu sisi kumlot jawaban. Pertanyaan lanjut Pak. Ini kan pertanyaan permulaan, masih enteng. Pertanyaan kedua, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, itu pertanyaan lanjut. Pak Yusuf 19. Dia Allah berfirman,
lemparkanlah ia, wahai Musa. Qala alqiha ya Musa. Wahai Musa, buan tongkatmu. Buan. Ya apa? Barang wis suwe, kumantil nang ngene awak, kemana-mana selalu dibawa, sudah puluhan tahun. Sekarang dia kok ngguwak. Angel. Angel, Pak. Buan. Tapi ini calon nabi. Ya apa sih? Barang dicintai, dibawa kemana-mana. Sekarang dikon ngguwak. Pak Mas'ud, dulu Anda waktu jadi pegawai itu tahun berapa itu? Waktu saya menangi zamannya Pak Harto? Masih ya? Iya. Zamannya Pak Harto pemilu 77, 82, 87, 92. Ini gak nyoblos Golkar, metu Pak. Dan pemilunya sebelum pemilu latihan dok kantor Pak. Sing P3 karo PDI mesti ketahuan. Mesti ketahuan. Zamannya Pak Harto. Akhirnya dibeden-bedeni orangnya pegawai itu. Kon tetep melu Golkar, apa kon kepengin gak mangan? Iya. Serius, Pak? Allahu Akbar. Subhanallah. Berat. Berat. Sehingga sementara saya menyimpulkan jangan dibawa pulang. Dosa terberat itu syirik, Pak. Yang kedua, dosanya Golkar. Iya. Tanya Ustaz. Nggih. Di ayat ini Allah bertanya. Kalau nggak salah di ayat yang lain juga Allah bertanya. Ini yang kadang-kadang itu waktu saya baca Al-Quran ini kadang-kadang heran juga. Allah kan maha tahu. Yes. Apa dia tanya? Gitu. Iya. Kalau nggak salah itu jawabannya yang tadi itu dijawaban rasional. Di ayat yang lain Allah tanya ke Yesus, ke Nabi Isa. Nggih. Isa, apakah kamu menyuruh kamu dan ibumu sebagai Tuhan? Ya, ya. Jawabannya memang bagus. Nggih, Al-Maidah, ya. Maksudnya Allah maha tahu. Kenapa di dalam Al-Quran ya. Allah menanyakan Nggih. sesuatu yang dia masih tahu. Bagus, bagus. Anda dosen, saya pernah jadi guru. Saya nanya sama murid apa tidak boleh? Toh saya tahu jawabannya. Bagus. Dua, untuk ngudang. What is ngudang? Cek gak salah alamat. Bagus. Anda dosen, Anda guru, tanya. Ono arek pinter nemen, Pak. Pak, saya tidak mau ulangan pakai tulis. Saya minta lesan. Biar cepat pulang. Lah apa guru tidak pakai nanya? Kan nanya toh? Iya. 2 kali 2 berapa? Saya nanya. Lah masa murid ngomong, loh, masa Bapak tidak tahu 2 kali 2 berapa? Kok tanya saya? Paham? Bagus. Ngono lho. Cuma sing buri gak enak, Pak Yusuf. 2 kali 2 berapa? 4. 2 tambah 2? 4. Kenapa jawabannya kok sama? Perkalian sama penjumlahan lo kok sama? Iki baru sotek munyeng. Iya. Paham? Iya. Saya bolak-balik nanya itu, Pak. Iya. Bolak-balik guru ustadz nanya. Enggak nanya lah kapan ngetesi. Begitu. Saya minta, mudah-mudahan kejadian, Pak. Calon presiden ada 3. Oke, baik. Sing hampir ketemu wakilnya nyaris 2. Yang belum ketemu 1. Arek Semarang, durung duwe pasangan. Ketoke pasangannya ngerebut NU liwat P3, Sandiaga Uno. Ketoke loh ya, ketoke. Ya. Ini Kak Breset begitu. Sudah ya? Baik. Ketika debat ada calon presiden sama wakilnya, ketika dia disuruh memberikan pertanyaan ke calon yang lain, mohon maaf, saya tidak siap untuk memberikan pertanyaan. Tolong dari sana saya dikasih pertanyaan. Pertanyaan saya wakafkan untuk Anda. Ono sing ngono bagus kira-kira. Ya ono sing ngono. Pertanyaan saya wakafkan ke Anda. Anda tanya balik ke saya. Ono gak kira-kira sing ngono? Satu, kita renungkan untuk dipilih. 2,
ono calon presiden sama wapresnya ngomong begini, begitu saya dilantik jadi presiden, insya Allah tidak sampai 6 bulan seluruh pabrik minuman khamr se-Indonesia saya yang nutup, sebagaimana dulu aku menutup pulau A sampai Z. Ini anak sing ngono sampean coblos, Pak. Minuman khamr itu biang keroknya kisruh kerusuhan di Nusantara ini. Papua itu bayarannya ASN tidak pernah dibawa pulang, Pak. Digaya itu kubir. Temenan ini, serius ini. Orang yang sudah mabuk, Pak Mas'ud, itu rasa malunya hilang, Pak. Ya nyolong segala macam ya. Dicekoi dulu dengan minum. Nah kenapa kok yang dirazia itu dodolan warung-warung, pabrik gak wani nutup? Mohon maaf kalau Anda punya keluarga polisi, kenapa sih di warung-warung remeng-remeng kok sering dirazia? Lho wong gak ngekei pajak. Pajaknya telat nanggone yang bersangkutan ya dirazia. Wani ngrazia nanggone Hotel Elmi. Ya blas durung mlebu nanggone wis di semprit karo bapakmu apa? Anu rahasia ini. Masuk dulu di ruangan VIP. Entek pisan, habis. Enggak ada, Pak, rahasia hotel-hotel Sheraton segala macam itu. Full minuman keras. Wallahi sampai detik ini belum ada yang meriksa, belum ada razia. Tapi warung meremeng, iya. Jelas ya, saya mencik melek. Makanya sampai jadi polisi ya boleh, tapi imannya rangkap gitu loh. Ngono sampai royokan ngepek mantu polisi kayak oh lah. Oke ya, baik. Berikutnya tak jawab lagi, sampai coblos, termasuk saya nyoblos. Pemimpin begitu waktu deklarasi kampanye ngomong, saudara-saudara, utang Indonesia sudah lampu kuning. Minggu ini 7.800 triliun. Saya siap untuk menyelesaikan dengan doa, berkat bantuan doa Anda. Saya pelan-pelan ikut menyelesaikan. Nek perlu ngencangkan ikat pinggang dalam rangka nyaur utang. Sampai anak ngono monggo. Seketika miris, Pak. Seketika. Model saya kalau saya diangkat jadi watim presnya apa iya. Apa yang ketiga itu? Begitu dilantik jadi presiden, seluruh menteri yang sebanyak 30 semua dilantik di tengah-tengah kuburan dan masing-masing megang keranda mayat untuk dirinya. Kalau korupsi masuk di situ. Ngelantiknya jam 2 malam. Pak Yusuf, ono gak sing wani ngene kira-kira? Perasaanku ya gak wani, tapi diambil salah satu substansinya monggo. Termasuk nyaur utang. Atau menyelesaikan minuman haram. Mohon maaf Pak ya, ada 9 komponen minuman haram itu dosa Pak, walaupun Anda tidak pernah minum. Yang meng-ACC hadirnya pabrik di tempat itu, meng-ACC. Gak tahu ngombe, meng-ACC dok, haram. Yang jual haram, sing ngeracik ndok jero pabrik haram, sing mengantarkan sopir dari pabrik ngecer ke pedagang haram, marketing haram, sing nyablon haram, nyablon. Allahu Akbar. Ada 9 komponen Pak, saya tidak hafal semua, tapi semua itu keterlibatan menyangkut minuman haram. Kul muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu mengantarkan kepada haram. Oke ya, baik. Sampean pelan-pelan ya anak ngono, monggo. Aku dhewe ya nyoblos, gitu loh ya. Antara lain, lo Cina wani presiden dilantik, depannya itu ada keranda mayat, ada 2. Satu untuk saya, satu untuk wakil saya. Cina wonge kafir, kepet, tapi wani. Jelas? Dan seluruhnya dirombak Pak, tatanan-tatanan yang orde lama itu. Tuh yang di Cina, itu ya. Baik.
seperti itu yang digambarkan. Baik. Qala alqiha ya Musa, wahai Musa, buang, lemparkan. Lu berat ini, Pak. Anda dengan saya ngeluarkan disuruh oleh Allah berapa persen? 2,5%. Ngono ae hitung-hitungane wangele. Sing ono ngene, sing eman. Nabi Musa suruh gua total. Kita cuma 2,5%. Kalau pertanian seperti Pak Adi nongone berapa itu? 5%. Kalau kena air hujan 10% pertanian. Kalau rikas, barangnya ketemu, barangnya nemu, lantaan emas atau apa rezeki nomplok 20%. Namanya rikas atau lukoto. Kena 20%. Ya, subhanallah. Ada Pak penceramah di Indonesia karena gampang cari duit. Seorang politisi, profesor, penceramah. Begitu. Tapi ceramahnya ilmiah. Sekali ceramah 10 juta Pak. Langsung dikeluarkan 20%. Karena dianggap lukoto, dianggap rezeki nomplok. Subhanallah. 20%. Setiap ceramah mesti dikeluarkan, subhanallah. Tapi ceramahnya ya tingkat tinggi, ya. Seperti itu gambarannya. Jadi sekali lagi, kita hanya diminta 2,5%. Itu pun kadang bolos Pak Yusuf. Kapan bolos? Lah waktu korban bolos. Adik bojone ngomong, ya tahun ini aja korban Pak, ya wingi gak tau absen, mosok bolos. Hati-hati sampean. Iya. Subhanallah. Betul ya? Baik. Tapi istri yang soleha, Dek, ya apa di tahun ini? Ojo. Gak bener itu. Apa dewe kempromyongan emas segala macam gini, mosok ape bolos. Gak pantes. Ya. Dilihat atas maupun dilihat bawah, gak pantes. Begitu. Wanteng. Tapi anak wong korban itu seumur hidup sekali, Pak. Ditakoki, kenapa Bapak tidak korban? Dulu kan saya sudah, waktu saya remaja itu. Loh, dadak saiki wis dadi jerakan gerang daplok, dadi panitia tok mulai nggawa rong kresek, ya Allah. Ngono diparingi si urip lho ngono, ya Allah. Allahu Akbar. Pak Yarman Padang, insya Allah di sini tidak ada ya, insya Allah ya. Yang model begitu tidak ada, insya Allah ya. Iya. Ono mau balik kocelok Pak, serius kocelok itu. Gak perlu saya sebutkan dari mana, insya Allah ya aroma Sodok Muhammadiyah aromanya. Mari ngisi sholat id, iya gak boleh nunggu sampai digorok. Itu pun gak boleh ndok centelen di sepeda durung ono gantungan daging. Lah iki lak berarti kocelok. Ngubalek itu ngasih contoh lah arep-arep sampil iku ya Allah, ya Allah. Boleh Ustadz dikasih, boleh kalau melarat, iya. Sarjo Surabaya saya ingat ada 2 kali Pak. Dirinya sakit dimasukkan minta dana lewat YouTube. Anaknya sakit dimintakan dana. Iya. Pertanyaan saya, lo kon wingi-wingi ceramah gak iso ngumpul lo duit Pak. Kok ngerepotno umat? Gitu loh maksud saya. Paham ya? Kok ngerepotno umat? Tapi di umat tanpa Anda beritahu umat sing gelek lain soal. Ini gak. Dari keluarganya dia minta supaya ya Allah. Boleh ya boleh, tapi akhlaknya tidak begitu. Oke, baik. Qala alqiha ya Musa, lemparkan dia. Dilempar Pak, lempar total. Subhanallah, subhanallah. Pak Yusuf, 20. Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap. Hadirin, di Al-Quran kita ini fa'alqaha fa'idah hayyatun tas'a. Ketika dilempar
mendadak sontak menjadi ular yang merayap seakan-akan mau mencengkram dirinya. Si nurut sampean ya apa? Ini gak calon nabi gak ngene, Pak. Pelajarannya sangat ekstrim. Lemparkan dia, mendadak sontak, sekarang kologet-kologet mau menyerang dirinya. Loh ya apa? Tapi ini Nabi Musa waktu itu gak wani melayu, gagal kasih itu jadi nabi. Tapi ini pelajaran. Ini pelajaran. Allahu Akbar. Ini pelajaran. Berat Pak ini pelajaran. Terus terang ekstrim. Ya, di saat kologet-kologet merayap yang ganas, detik itu juga Nabi Musa diperintahkan oleh Allah. Lanjut. Dua satu. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Qala alqiha ya Musa wala takhaf. Qala khudha wala takhaf. Qala khudha. Di saat kologet-kologet merayap yang sepertinya mau menerkam, qala khudha, cekel. Loh ya apa sih rek? Sedang menganga koyok ngene suruh nyekel. Tapi dikasih kunci sama Allah, wala takhaf. Jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kelak detik itu juga akan aku kembalikan kepada semula, yakni tongkat begitu kamu pegang. Pak Yusuf, pertanyaan. Begitu Nabi Musa disuruh megang ular yang kologet-kologet dan mengganaskan tadi itu, ya, Nabi Musa ketika disuruh pegang, suruh nyekel, merem apa melek? Melek apa merem? Oh melek. Boleh? Saya menjawab melek atau merem, videonya ya gak ono tadi ya. Iya ya. Nek delok koyok ngene secara psikologis boleh jadi setengah merem, setengah melek. Sebab sama Allah secara kejiwaan psikologis di sini ada perasaan takut. Makanya setengah merem, setengah melek. Boleh jadi. Namanya Musa manusia. Jadi ada kesan sama Allah dikasih pengaman. Jangan takut. Wala takhaf. Begitu dipegang jeret, detik itu juga berubah jadi tongkat semula. Apa maknanya yang bisa jenengan ambil bawa pulang? Jangan takut ketika infak sodako, karena Allah dibalik no. Sepertinya Nabi Musa ini ngikuti jejak ibundanya, namanya Yukabat. Bagaimana? Antara lain, ya ibundanya Pak Yusuf, Toha 38. Yes. Toha 38. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibunya sesuatu yang diilhamkan. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Yaitu pada satu saat Allah mengilhamkan kepada ibundanya apa yang diilhamkan. Sebab mohon maaf, selain Nabi namanya ilham. Kalau Nabi wahyu. Ada apa ibundanya Yukabat kok bimbang dan ragu? Sebab Yukabat terlanjur melahirkan anak dan laki-laki. Menurut ketentuan aturan Fir'aun harus disembelih. Sementara Yukabat bimbang dan ragu, sing enak ya opo iki? Nek tak jarno nek konangan lewat Baladia Satpol PP, anakku disembelih. Akhirnya Yukabat ada perasaan, ya insting. Kalau kita orang Jawa namanya indera keenam. Ada perasaan. Yukabat, bikinkan tabut. Letakkan anakmu itu. Ngikuti aliran sungai. Nanti akan diambil oleh Fir'aun laknatullah, termasuk istrinya. Kan begitu. Oke. Yukabat ya berat, anak si abang butuh susu.
terus dialirkan di aliran sungai Nil, terus genai ya opo iki. Oke, baik. Baik, sob, lanjut 39. Yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarkanlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Ya Allah, ya Allah. Ilham kepada Yukabat, letakkan dia jabang bayi di atas tabut, alirkan ke aliran sungai. Kelak nanti akan diambil oleh keluarganya Fir'aun. Termasuk waktu itu yang tahu pertama dan yang ngambil istri Fir'aun, Asia. Kata Allah, dia yang ngambil itu musuhku dan musuhmu. Begitu Allah mendeklarasikan diri. Seperti itu. Dan setiap yang melihat jabang bayimu, yakni Musa, mereka akan jatuh cinta, akan kasihan pada dirimu. Hadirin, maknanya apa? Yukabat melepaskan jabang bayi Musa, kelak sebentar lagi akan kembali ke ibundanya lagi. Jadi jangan pernah takut infak, zakat, sodako, bantu siapapun. Mohon maaf, itu nanti oleh Allah dikembalikan. Baik singkat maupun yang akan datang. Baik kontan maupun dicicil akan diganti oleh Allah. Berapa Pak Musa gantinya? Boleh jadi 10 kali lipat, boleh jadi 100 kali lipat, boleh jadi 700 kali lipat, boleh jadi unlimited, sesuai dengan keikhlasannya masing-masing. Ya, akan dikembalikan. Ya, seperti itu gambarannya. Pak Yusuf 40, lanjut pelan-pelan. Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau mau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Hadirin, Yukabat ibundanya Nabi Musa, mohon maaf, tawakalnya rangkep Pak. Termasuk kita di sini ini, kalau parkir sepeda, nek perlu gemboknya rangkep Pak. Kalau di sini. Sebab kita di negeri Pancasila ini, ya kayak gini ki, urip ya segini ki ya. Begitu, lain dengan di Saudi Arabia. Oke, balik ke Mesir, Yukabat. Begitu ada insting dari Allah, letakkan di tabut jabang bayi yang masih merah itu, ikutkan aliran sungai Nil. Mohon maaf, secara empiris rasional, bakyunya Nabi Musa disuruh ngikuti lewat darat. Sampai di mana ini tabut itu berlabuh? Ngikuti lewat darat. Oke, baik. Mohon maaf ya, tempatnya Fir'aun itu di tempat cekungan Pak. Ini kali, ini Bengawan, ya apa, aliran sungai. Seret, ini nekuk gini Pak. Nah di sini ini tempat tekuan ini, tempat istananya Fir'aun. Mesti di situ aliran sungai ini belok Pak, belok. Dan belok karena melambat diambil oleh Asia. Kita ambil karena kita tidak punya anak. Jangan-jangan nanti untuk mampu memberikan pelipur lara. Begitu. Kalau Fir'aun segera mau angkat pedang, tapi tidak boleh sama Asia. Oke, baik. Karena jabang bayi laki-laki. Jadi di tempat tekuan itu agak melambat. Oke ya, baik. Di situ parkir berlabuh, bakyunya Musa
pulang memberitahu sama ibunya kalau anaknya nyangsang jere wong Lamongan Pak Mas'ud di tempat tekuan itu. Allahu Akbar. Tidak lama kemudian ada pengumuman dari berbagai macam sudut kota, siapa yang berhak untuk nyusui jabang bayi. Semuanya ngelepeh, berarti gak cocok. Pengumumannya sudah berkibar, Pak. Jadi istana membutuhkan orang penyusu karena istana punya nemu jabang bayi yang luar biasa ini. Akhirnya kakaknya balik lagi untuk yang kedua, kakak perempuan. Bolehkah aku menunjukkan kepada Anda seorang ibu yang insya Allah sanggup dan mampu untuk nyusui jabang bayi? Bolehkah aku menunjukkan? Istana seneng. Kamu ketoke kok moco WA terus, ngikuti perkembangan. Baiklah, silakan kalau begitu. Ajukan ke sini. Ibunya dibawa ke istana. Ya plek, wong pancene anake plek nyusu. Ndak pulang ibunya. Iya. Apa maknanya? Kamu buang bayimu, akan aku kembalikan kepada dirimu lagi. Loh ya apa? Makanya orang yang infak sodako, amal jariyah, tidak pernah habis Pak, tidak pernah hilang. Akan kembali pada dirimu lagi. Seperti itu yang digambarkan. Allahu Akbar. Oke ya? Baik. Terakhir kesimpulan. Kalau belum ada yang tanya Pak Yusuf, apa kesimpulannya? Sebentar lagi atau akhir-akhir ini sampai 14 Februari 2024 banyak orang yang loman. Tapi urusan politik nyoblos dhewe. Ojo lali ya, dulur dhewe. Allahu Akbar. Banyak orang loman, banyak orang empati. Tapi ternyata di balik itu ada udang di balik rempeyek. Mohon dirinya dicoblos. Bocor Pak Yusuf. Kalau DPR pusat Senayan, kalau orangnya sudah terkenal seperti Susi Pujiastuti, itu nyalon mantan menteri. Oke, baik. Itu kena biaya politik, bukan money politik. Kena biaya politik minim 1 miliar. Minim. Kalau punya nama minim 5 M. Rata-rata sampai 15 M. Singkat duwe nama. Padahal se-Indonesia puluhan ribu yang daftar. Yang ke Senayan jumlahnya 580. Makanya termasuk DPR pusat, para bupati wali kota, banyak yang berakhir di penjara sebab berangkate gawe duit sakmono kae. Iya. Jadi Pak Nur Syahid, mana Pak Nur Syahid? Coba 15 miliar kayak borong pentolan oleh berapa ton itu? Ya, bagus. Sampai di sini, nggih, yes. Berkaitan yang sekarang ini, yang tadi itu masalah Allah bercakap langsung dengan Musa. Musa, nggih. Masalah ada lagi yaitu Nabi kita yang itu bercakap juga langsung di Sidratul Muntaha. Nggih, yes. Dari sekian banyak rasul cuma hanya Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Nggih. Oke, kalau Nabi Muhammad. Yang Nabi Musa ini kira-kira hikmahnya apa? Allah kok hikmahnya apa? Allah kok langsung bercakap langsung itu? Oh gitu. Kenapa? Oh hikmahnya ya. Baik. Satu, mohon maaf, Musa sama Nabi Muhammad itu termasuk golongan ulul azmi, 5 nabi. Ada yang tidak Anda sebutkan, Adam itu bercakap langsung. Tapi Adam tidak termasuk ulul azmi. Adam itu diajak bicara langsung. Saking hebatnya perasaan Nabi, tapi wajah Allah, zat Allah tetap tidak diketahui, hanya bicara. Dengan begitu Nabi Musa lezatnya pembicaraannya itu sampai totalitas di dalam hidupnya, tubuhnya ini merasa bahwa jiwanya terpenuhi secara total tentang akhirat.
Akhirnya lama-kelamaan negatif. Apa negatifnya antara lain? Umatnya minta supaya Tuhan diperlihatkan secara utuh langsung. Nabi Musa terpengaruh, dulu pernah diajak bicara, ledatnya luar biasa. Akhirnya Nabi Musa ndak ono semaput gara-gara minta sama Allah supaya dinampakkan secara jelas. Bahaya ini, bahaya. Tapi ndak laku dengan calon menantu Anda. Ndak boleh Pak, calon menantu pakai foto itu ndak boleh. Beberapa kejadian foto sing didodono adike waktu ndok nggone pelaminan Mbak Yune lho. Punya ini. Iya, ndak boleh pakai foto, Pak. Karena foto itu pakai close up segala macam, harus asli. Pak Yusuf kalau cari mantu nek perlu ngeceknya mari subuh, Pak. 3:30 sudah bangun apa belum? 2, ketika melihat tidak pakai poles-polesan, apa adanya, insya Allah bagus. Kalau Anda lihat waktu sekolah, waktu dosen segala macam itu kan sudah polesan semua, Pak. Iya, jelas. Barang kaudanan payungnya bocor kan ya bentuk aslinya ketok. Yang lain, monggo, cukup ya. Baik, nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada statement bahwa kalau mayat itu kan nggak bisa menjawab lagi. Yes, yes. Sepanjang ilmu yang saya tahu, mungkin salah atau gimana. Nggih. Kalau kita ke makam itu kan membaca salah apa? Salam, ya, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar, ya. Yes. Itu untuk ahli kubur kan kekali kubur. Iya. Itu gimana ya Ustaz ya? Sudah ya. Baik, baik, baik. Kalau yang meninggal di laut bagaimana? Ya kan kita nggak baru takziah ke lautnya. Oh, ke lautnya, ke kuburnya. Ini kan ke kubur. Loh iya. Kebetulan jamaah haji waktu tahun 60 itu meninggal di kapal. Terus dikasih kain, dikasih watu, seret, ya meninggal di laut. Bagaimana ziarahnya? Iya. Terus kapal yang ditembak Belanda, siapa itu? Ya di Laut Arafuru, siapa Komodor si Yosudarso itu gimana satu kapal itu di laut. Tapi pemerintah Teluk Aru membawa kembang. Gak bener itu. Baik, saya kembali ke kubur. Bagaimana kubur? Ini perintah. Kalau sudah perintah, mohon maaf, tidak usah diotak-atik sama akal. Sebab itu perintah, sudah selesai. Iya. Waktu haji, Anda kenapa keliling Ka'bah kok 7? Perintah. Kok Anda entit 1, tinggal 6? Kenapa? Perintah. Banyak Pak ritual haji itu yang tidak bisa dilogikakan. Tapi mohon maaf, sami'na wa ata'na. Tapi ini Bani Israel, sami'na wa asyayna. Aku dengar, tapi aku melanggar. Iya. Aku betul mendengar, tapi aku sering melanggar. Begitu. Jelas ya? Jadi ada yang tidak bisa dilogikakan. Anda tanya saya, tanya siapapun, insya Allah jawabnya begitu. Insya Allah jawabnya begitu. Oke ya? Termasuk yang meninggal ratusan tahun. Nah, bagaimana kata tidak dengar? Loh itu perintah kok. Iya. Sudah selesai. Oh, ketika saya nyolati jenazah. Kenapa kalau jenazah laki, saya ngimami, saya kok dekat kepala. Kalau perempuan, saya dekat udel, tengah-tengah. Anda jawab apa kira-kira? Kan sama-sama jenazah. Perintahnya begitu. Perintahnya begitu. Iya. Tapi ada hadis yang Rasulullah pernah lewat di makam terus yes. Dia melempar. Sekali seumur hidup. Bagus. Dan itu pun dibocorno WA sama Jibril. Setelah itu enggak. Hanya sekali seumur hidup. Apa maknanya? Rasulullah diberitahu lewat Jibril. Kalau enggak diberitahu enggak tahu. Dan hanya itu saja. Dia tidak tiap hari Rasulullah diberitahu itu. Kalau gitu kapan dakwanya? Hanya ngurus kuburan tok. Jelas? Ya. Hanya sekali itu.
Tidak ada yang lain. Begitu. Nanti kita bongkar sendiri tentang urusan seperti itu, Pak. Ya. Tapi paling tidak ini saya siap jawab untuk Anda bahwa ke sana, dan kenapa di kuburan itu kok ngadep ngalor dan ngadepnya ke sini. Nah, perintah gitu. Tali pocong jangan dibuka. Tidak ada perintahnya buka tali pocong. Katanya Ustadz kalau tidak dibuka nanti pulang. Lah kayak no roti gini, nak mumpung nek mole. Katanya pulang. Si ngomong pulang gitu sopo. Sama. Adzan itu kan ngambil dasar hadisnya dhaif ketika lahir. Diadani telinga kanan, dikomati telinga kiri. Ketika meninggal dari lahir sampai meninggal. Ketika meninggal juga mau disamakan ke sana. Tak ada. Lah kalau nek bangun temenan sampai nanti kira-kira ayo. Jadi jenazah, aku wis mati kok nadani lho. Aku tangi temenan ya apa nek salat. Masih aku dhewe mudine ya buyar aku. Iya wedi. Oh, pokok. Mohon maaf, itu rekayasa saja. Sementara adzan untuk telinga kanan, telinga kiri untuk bayi, hadisnya dhaif. Kalau dhaif tidak bisa pakai dasar. Ustadz katanya untuk yang pertama kali masuk di telinga yang dengar itu kalimat thayyibah, kalimat baik-baik. Pertanyaan, Anda punya anak berapa? 2 itu aslinya 3. Kok 3? Lah situ anak moro tuwa. Karena Anda yang ikut tanggung jawab. Oke. Pertama kali yang dengar, ya, andai kata dengar, tapi bayi 6 bulan belum Pak. Butuh waktu paling enggak 6 bulan. Andai kata dengar, pertama kali suara yang masuk, yang mendahului itu bidan. Bukan suara adzan, disian bidan. Coba ibu ngeden, ibu siap. Wow, ya sing mandu ya bidan kabeh. Suaminya di luar duluan HP. Iya. Ada bel toko gendane lawas pisan wis tambah Kak. Jelas ya? Nggih, matur nuwun. Kalau Anda ngongker-ngongker itu nanti kita bakas tersendiri ya. Tapi ini tadi sesuai dengan permintaannya gini ngancam. Pak Musa pokoknya ngaji nih kodok politiki tak tinggal boleh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.